Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 4 yang soleh dan solehah, kita kembali lagi belajar pendidikan agama Islam. Nah, tidak lupa kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa tetap belajar di sekolah di Negeri 1 Sangwatang yang tercinta ini, ya. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, kita masuk ke pelajaran yang selanjutnya, yaitu pelajaran keempat, ya, yaitu bersih itu sehat. Ya. Tentu saja bersih itu adalah salah satu ajaran agama Islam. Maka dari itu kita harus senantiasa menjaga kebersihan. Baik, tujuan pembelajaran pada pelajaran kali ini yaitu nanti setelah anak-anak semua belajar, diharapkan anak-anak dapat menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, ini adalah tujuan pembelajarannya. Baik, yang pertama mengenal arti bersih dan sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran. Ya, yang pertama bersih artinya bebas dari kotoran. Jadi ketika baju itu tidak ada kotorannya, maka baju tersebut bisa dikatakan bersih. Yang berikutnya, suci artinya bebas dari najis. Ya, jadi berbeda ini ya. Kalau bersih itu bebas dari kotoran, kalau yang namanya suci itu artinya bebas dari najis. Nah, ini. Nah, tentu saja anak-anak sering mendengar najis. Najis itu apa sih? Ya, jadi yang namanya najis adalah hal yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Ya. Jadi yang namanya najis itu hal yang menghalangi keesahan. Jadi ketika badan kita itu terkena najis, maka kita akan melaksanakan sholatnya menjadi tidak sah atau menjadi terhalang. Nah, adapun yang najis, namanya najis itu contohnya seperti kotoran, ya. Yang pertama kotoran, baik kotoran manusia ataupun kotoran binatang. Terus air kencing atau air seni, nah itu juga najis. Ya. Terus juga darah, darah itu juga najis. Selanjutnya bangkai. Nah, yang namanya bangkai itu semuanya najis kecuali bangkai manusia dan bangkai hewan yang ada di laut, ya, seperti ikan. Semisal ada kuda laut, nah itu tidak najis itu ya. Dan najis yang lebih besar lagi yaitu najis terkena jilatan anjing. Nah, itu najis yang sangat tinggi tingkatannya atau disebut dengan najis mughalladzah. Nah, itu adalah najis ya. Sekarang kita lanjutkan. Berikutnya ini, najis itu pasti kotor. Ya, ingat, najis pasti kotor. Tetapi kotor belum tentu najis, ya. Kotor belum tentu najis. Maka dari itu, di sini dicontohkan. Contohnya, baju itu terkena tanah. Nah, tanah itu kan suci, ya. Sehingga baju itu masih boleh untuk beribadah, ya, masih boleh untuk beribadah karena tidak terkena najis. Tetapi baju tersebut dinamakan kotor. Contoh lagi, baju terkena tinta atau terkena cat, nah itu tetap boleh untuk beribadah karena baju tersebut masih suci, hanya saja kotor.
Adapun bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Ya, nanti akan kita bahas. Ya. Selanjutnya kita mengenal yang namanya hadas. Ya, anak-anak semua mungkin yang sering diucapkan itu adalah ketika kita berwudu. Ketika kita berwudu kan kita niatkan untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, ketika kita berwudu itu kan fungsi wudu adalah untuk menghilangkan hadas kecil sehingga kita menjadi sah dalam beribadah. Nah, sekarang kita kenal hadas itu ada berapa sih dan apa saja. Nah, yang namanya hadas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadas kecil. Hadas kecil itu terjadi apabila seseorang buang air, baik air besar ataupun air kecil, dan juga yang kedua buang angin. Nah, buang angin juga menyebabkan kita berhadas, ya, hadas kecil, dan dapat membatalkan wudu. Makanya ketika kita setelah berwudu tuh kita buang air kecil atau buang air besar ataupun kentut, itu wudu kita menjadi batal. Ya, dan cara membersihkan hadas itu adalah dengan cara berwudu. Ya, untuk menghilangkan hadas kecil itu caranya adalah dengan berwudu. Ya, adapun ketika setelah kita buang air kecil ataupun besar, maka kita harus yang namanya istinja, atau kita sucikan dulu dengan air bersih, lalu kita berwudu. Berikutnya adalah hadas besar. Ya, hadas besar ini bagi laki-laki itu mimpi basah. Nah, ya mungkin kalau kelas 4 ini rata-rata mungkin belum, atau mungkin sudah ada beberapa yang mimpi basah. Itu menyebabkan seseorang itu mendapatkan atau berhadas besar. Ya. Yang berikutnya adalah bagi perempuan ini haid atau menstruasi. Itu menyebabkan hadas besar. Nah, adapun cara yang digunakan untuk menghilangkan hadas besar itu adalah dengan cara mandi, atau istilahnya adalah mandi besar. Nah, itu adalah cara menghilangkan hadas besar. Tadi menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu, menghilangkan hadas besar caranya adalah dengan mandi. Ya, baik, anak-anak lihat di sini di papan tulis ada gambar orang sedang sholat. Dari gambar ini apa yang kita dapat pelajari? Ya, pentingnya kebersihan. Jadi umat Islam itu harus berperilaku bersih, baik dari kotoran, najis ataupun hadas. Karena kotoran, najis, hadas itu menghalangi kesahan kita dalam beribadah. Nah, makanya kita harus senantiasa menjaga kebersihan. Nah, terutama ketika kita akan melaksanakan sholat, maka perlu kita perhatikan pakaian yang kita pakai, tempat yang kita gunakan untuk sholat, lalu baju, mungkin pakai sarung ataupun pakai kopiah atau topi, itu maka semuanya harus dalam keadaan suci dari najis. Sedangkan tubuh kita juga harus suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Apabila hadas besar, maka kita harus mandi terlebih dahulu. Setelah itu baru berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, itu adalah cara kita untuk menghindari najis, kotoran, dan juga
hadas, supaya ibadah yang kita lakukan menjadi sah. Adapun pentingnya kebersihan tentu saja selain ketika kita sedang beribadah, juga kita harus jaga di luar ibadah. Nah, jadi jangan hanya menjaga kebersihan ketika kita sedang mau sholat saja. Di luar sholat pun kita juga harus senantiasa menjaga kebersihan. Nah, kita harus rajin membersihkan anggota badan kita. Nah, ini adalah cara kita untuk menjaga kebersihan dari najis ataupun kotoran. Baik, nah kita lihat gambarnya. Yang pertama adalah tentu saja yang nomor 1, kita otomatis harus rajin membersihkan gigi ataupun gosok gigi. Nah, gosok gigi minimal pada pagi hari dan juga ketika kita akan tidur, minimal itu. Syukur kita gosok gigi itu setelah makan sehingga lebih bersih lagi. Yang kedua, membersihkan telinga. Nah, membersihkan telinga juga sangat penting supaya kita terhindar dari kotoran yang ada di telinga. Terus yang berikutnya, yang ketiga ini, nah, membersihkan bagian leher, baik depan maupun belakang, semuanya kita bersihkan. Kita perhatikan, hari ini kita bersihkan ketika kita sedang mandi. Yang keempat, kita membersihkan rambut. Nah, tentunya dengan cara keramas, pakai sampo supaya lebih bersih. Yang kelima, membersihkan kuku. Nah, jadi kita tidak boleh kita tidak boleh memelihara kuku, ya, karena itu akan menjadi sarang kotoran ataupun sarang cacing yang nantinya akan membuat kita menjadi kurang sehat. Yang keenam, membersihkan kaki, ya, cuci kaki. Kita juga harus rajin cuci kaki, baik setelah kita bepergian atau setelah memakai sepatu, ataupun kita ketika kita mau istirahat atau kita mau tidur, kita harus rajin cuci kaki. Yang ketujuh, ya masih sama dengan nomor 5, yaitu membersihkan kuku. Nah, kuku kalau tadi di jari-jari tangan, ini di jari-jari kaki, jadi sama. Ini juga berpotensi untuk menjadi sarang bagi kuman, sehingga kita harus membersihkannya. Dan yang terakhir adalah membersihkan wajah. Ya, wajah juga harus kita jaga kebersihannya dengan cara rutin untuk cuci muka, sehingga wajah kita selalu terjaga kebersihannya. Nah, baik, itu adalah pelajaran keempat bagian pertama. Anak-anak kelas 4A yang soleh dan solehah. Pelajaran kali ini kita cukupkan. Kita lanjutkan untuk materi bagian kedua untuk minggu depan. Ya, cukup sekian materi kali ini. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.